Oke, baik. Selamat malam, pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Jumpa lagi bersama kami dalam acara ngobrol, ya, ngobrol bersama alumni. Ya, dan malam hari ini, ya, bersama saya sudah nampak di layar. Ya, mungkin ada yang sudah kenal, ya, atau ada yang so kenal sekali, ada yang so lupa. Ya, dengan pria ganteng yang satu ini, yang merupakan alumni SMK Negeri 2 Tahuna, jurusan Tata Boga, atau sekalian dikenal dengan kuliner. Nah, bagaimana sepak terjang beliau, bagaimana profil beliau, dan apa saja prestasi serta posisi yang sudah beliau uh, tempuh saat ini. Ya, Tora akan berkenalan sebentar, akan bincang-bincang santai. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk dukung acara ini lewat subscribe, ya, karena subscribe itu gratis. Ya, baik. Selamat malam, Pak Guru Alvinson. Selamat malam. Ya, semua sapa malam hari. Selamat malam juga, Sir. Ya, udah sehat-sehat malam hari ini ya, Kang, cerah ceria. Oke. Sehat. Pak Guru, panggil Pak Guru juga karena sama-sama profesi guru dia tuh. Mungkin bisa langsung berkenalan ya, karena jadi guru tuh. Ya, silakan, Vincent, untuk memperkenalkan diri. Oh ya, terima kasih, Sir. Jadi selamat Pakudapa semua. Untuk yang nonton video ini, mungkin ada yang seperti Sir Jeffrey sampaikan tadi, mungkin ada yang kenal, ada yang mungkin belum kenal. Perkenalkan, pertama, nama saya Alvinson Irenius Katiandaro. Untuk saya berprofesi sebagai seorang guru di salah satu SMK di Kota Tomohon, dan saya juga adalah guru kuliner. Ya. Kemudian gelar akademik saya, gelar akademik akan disebutkan ini, Sir? Iya, silakan. Ya. Biar lebih dikenal kan? Oke. Gelar akademik saya magister. Ya, saya magister pendidikan. Jadi saya background-nya adalah memang seorang guru. Jadi S1 saya itu di Universitas Negeri Manado. Jadi flashback lagi ke masa kuliah. Jadi saya itu kuliah di S1 Tata Boga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Saya menempuh S1 itu selama 4 tahun pas, ya, dengan predikat cum laude, ya itu. Kemudian setelah saya selesai S2, selesai S1, saya langsung melanjutkan pendidikan saya di Unima juga, mengambil pendidikan teknologi kejuruan, S2 pendidikan teknologi kejuruan dengan linear, ya, masih linear dengan Tata Boga, ya, pendidikan. Jadi S1 saya dengan S2 saya itu masih bergelut di bidang pariwisata, ya, khususnya jurusan atau bidangnya kuliner. Kemudian keseharian saya adalah jadi seorang guru, seperti saya sudah disampaikan tadi. Ini mau disampaikan juga saya kerja di mana ini, Sir? Di SMK mana? Oke, tidak apa-apa. Oke, jadi saya sekarang berkecimpung di dunia pendidikan, jadi seorang guru di salah satu SMK yang mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang mungkin belum tahu. Di SMK Katolik Santa Familia Tomohon. Saya di SMK Katolik Santa Familia kira-kira sudah hampir mau 4 tahun lebih, ya, 4 tahun lebih dan juga sebelum saya ke SMK Katolik Santa Familia Tomohon, sebelumnya saya juga pernah di kampus, ya. Kalau di hotel itu ada tingkatan, saya itu di kampus itu cook helper, jadi asisten. Jadi asisten. Jadi itu profil saya, ya, keseharian saya apa-apa saja yang biasa saya lakukan. Jadi intinya sekarang saya seorang guru di SMK dan guru adalah guru kuliner, ya, guru kuliner. Dan mungkin itu dulu, Sir. Nanti akan mengalir dengan sendirinya sebentar. Mungkin itu dulu, Sir. Terima kasih, Sir. Ya. Oke, luar biasa, profil yang singkat, padat, jelas, dan sudah menempatkan jenjang karir, ya. Nah, bagi
Bapak Ibu guru SMK 2, anak-anak siswa maupun teman-teman alumni yang sudah menyaksikan tadi profil awal, sungguh luar biasa memang ya. Karena dulunya Pak Guru Alvinson ini adalah siswa di SMK 2 tahunan. Nah, lulus tahun berapa? Alvinson? 2012, Sir. 2012. Lulusan 2012. 2012 ya, jurusan tata boga. Nah, Alvinson tadi kan sudah perkenalan singkat kan, mungkin nama sudah gerak akademik dan pekerjaan dan step-step pengalaman kerja yang sudah Alvinson tekuni. Nah, di awal Pak Alvinson kita akan bernostalgia sedikit ya, semasa bangku sekolah. Ya. Karena perlu diketahui Alvinson dulu pernah menjadi murid saya. Ya. Saya pernah Alvinson menjadi seorang peserta LKS dan mendapat juara 3 waktu itu ya. Iya. Dan sekarang profesinya sudah menjadi guru loh. Dan dia sudah membawa siswa LKS ke tingkat nasional. Nah, luar biasa ya. Baik ya. Jadi kita akan kembali, kita bernostalgia sedikit. Nah, Alvinson, kira-kira awal ketika masuk SMK 2 itu dan memilih jurusan tata boga itu seperti apa? Mungkin ada guru-guru yang dan lain-lain. Ya, silakan diceritakan saja. Ya, baik, terima kasih, Sir. Mungkin ini ada banyak orang yang tidak tahu ya dengan masa sekolah saya. Dulunya memang saya adalah masuk paling pertama untuk jenjang SMA, SMK. Saya itu SMA, ya, semester 1 SMA, ya. Kemudian semester 2-nya saya pindah. Jadi semester 1 itu tahun 2009 kalau tidak salah itu, ya 2009 saya masuk. Itu paling pertama saya ambil SMA. Kemudian berjalannya waktu kayaknya kurang pas. Kalau misalnya kayak di makanan seasoningnya kurang seasoning. Kurang garam. Kurang seasoning. Jadi berpikir, aduh, nggak cocok kita SMA ini, no. Maksudnya untuk saya mungkin, aduh, kurang maksudnya mungkin enggak di sini kita gitu. Jadi ya kurang sreg. Jadi pindahlah semester 2 ke SMK 2 tahunan. Nah, ini perjalanan di SMK 2 tahunan. Memang agak berat pertama. Ya, hal yang poin pertama adalah harus jauh dari orang tua. Itu. Jadi ada banyak resiko yang harus diambil. Nah, singkat cerita pindahlah ke SMK 2 tahun 2010 awal ya, Januari, karena semester 2. Ini ada satu statement pas saya datang ke sekolah. Saya masih ingat mukanya seorang guru tersebut. Saya masih ingat tempatnya di mana dengan statement seperti ini. Ini akan menjadi pemicu sebenarnya. Dan di waktu situ ada teman saya juga. Beliau katakan seperti ini. Wah, ini murid pindahan karena mohon maaf kalau SMK 2 lalu orang pindahan itu pasti dalam tanda kutip. Ya. Ini rahasia umum. Dulu, mungkin tidak tahu sekarang, saya juga kurang tapi saya kira sekarang pasti jam terbangnya sudah semakin melejit. Ya. Jadi itu. Jadi beliau sampaikan seperti ini. Ini anak baik-baik ada datang ke sini. Oh, dalam hati saya, Bu, nanti torang kuliah. Bagaimana deh apa? Karena ini dalam artian torang pindahan ada banyak risiko yang harus diambil. Jauh dari orang tua dan harus hidup 1 minggu di beda rumah. Ya. Betul. Karena ini maksudnya dari sini kita akan belajar tentang kemandirian, responsibility, tanggung jawab, ya. Jadi bagaimana seorang pekerja keras. Jadi hal-hal seperti itu bukan
eh, apa namanya, jauh dari orang tuanya yang kita ambil, tapi hal-hal value-nya yang harus kita lihat, impact-nya apa ke depan. Ya itu. Jadi semakin kemari, saya baru selalu menyadari ternyata ada gunanya tinggal jauh dari orang tua. Iya. Seperti itu. Ya, jadi kemudian saya itu untuk nostalgia di SMK 2 tahun, jadi dari Manganitu, ya dari SMA di Manganitu saya pindah ke Tahuna, ya kemudian saya juga ya support dari keluarga juga. Oh ya sudah, kalau mau pindah, pindah. Nah, saya dapat pemicu untuk semangat itu didukung oleh orang tua. Betul. Ya, didukung. Jadi saya berarti didukung orang orang tua, jadi harus sekolah bagus-bagus. Ya itu. Karena dulu jujur bukan seperti sekarang Senin sampai Jumat. Seperti itu kan? Iya. Dulu Senin sampai Sabtu. Jadi pulang itu hari Sabtu sore, balik itu Senin pagi. Ya, seperti itu. Jadi untuk nostalgia ada banyak, baik DP. Kalau dorang bilang talebe garam iya, tapas garam iya. Jadi ada banyak. Jadi di sini saya ingin memberikan bukan rasa pahit dari apa. Jadi saya tidak akan banyak menceritakan tentang DP pahit-pahit, tapi saya ingin membagikan nostalgia yang bagus-bagus. Karena kalau yang pahit-pahit itu sudah lewat. Nah, itu menjadi Tapi dari pahit itu boleh sampai ada sekarang. Begitu. Ya, jadi untuk nostalgia kalau di sekolah itu biasa, saya kan asrama, pertama. Asrama. Ya, asrama. Jadi pertama saya asrama sekarang mungkin asrama Putri. Iya. Sekarang mungkin asrama Putri, di situ sampai dengan kelas 11. Dengan bersama teman-teman saya yang juga satu kampung. Ya. Jadi di situ kami ya sekolah seperti biasa. Kemudian ya dulu ada juga kepala sekolah mungkin dulu. Beliau selalu mengajak para petarung yang ada di asrama untuk pertama ya mungkin membantu hal-hal yang ada di sekolah. Mungkin kemudian kalau misalnya untuk nostalgia untuk di jurusan sendiri, banyak handle makanan, itu kan dengan sendirinya sudah membangun mentalitas kita untuk menjadi seorang pekerja seperti apa. Ya, karena sekarang itu bukan skill, ya. Jadi yang nonton video ini, yang sekarang itu yang dicari itu bukan hanya skill, bukan hanya knowledge, bukan hanya dua itu, tapi bagaimana seorang yang mempunyai mentalitas. Ya, itu yang sekarang mental petarung. Ya, tidak ada guna kalau misalnya kita knowledge-nya bagus, skill-nya, tapi mentalitas, attitude kita itu parah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk selain itu, jadi ada banyak, jadi membantu pekerjaan sekolah, kemudian ada kegiatan-kegiatan sekolah, saya selalu terlibat, baik akademik maupun non akademik, saya selalu terlibat maksudnya ya, seperti itu, Sir. Jadi ada banyak nostalgia dari yang pasti yang pahit dan yang sampai DP manis-manis. Tapi saya sudah sampaikan tadi, pahit-pahit itu pembelajaran, tapi yang bagus-bagus di-share ya. Jadi yang untuk nostalgia waktu sekolah ya, Sir juga sebagai seorang mentor ya. Mentor. Jadi guru juga saya ya, banyak memberikan masukan ya. Kemudian ada guru-guru yang lain. Berarti masih dapat ikan kan, ada membakar ikan di sebelah gedung itu.
bagaimana Sir? Masih Bagaimana Sir? dapat ingat tornado bakar ikan di waktu catering, masih ingat? Betul Sir. Ya, Itulah. Jadi itu sebenarnya nostalgia itu adalah bagaimana orang budaya kerja. iya. Kan itu. Nah, Itu. Jadi kalau misalnya dari sisi akademik kan, nah kira-kira dari kelas 10 semester 2 itu sampai dengan kelas 12, nah mata pelajaran apa yang sampai saat ini ketika Om berstatus sebagai seorang teacher, guru, masih ya, terngiang dan masih bisa diterapkan? Ya, betul. Yang paling pertama mungkin ini agak banyak sih, tapi ada satu yang harus orang akan terus orang teringat-ingat, dan pasti itu tidak ada yang bisa dibantah, itu sanitasi dan hygiene. oh iya, betul. Itu dari mata pelajaran kejuruan ya, produktif ya. Iya, Nah, karena sanitasi dan hygiene dari produktif. iya, Jadi kalau basic dari kuliner kan kuliner. betul banyak materi, tapi yang paling pertama orang harus tahu kalau misalnya itu ya sanitasi dan hygiene. Iya. Kalau sekarang apa namanya HACCP ya, Iya, kalau sekarang untuk kurikulum merdeka ya, untuk SMKPK ya. ya. Nah, Iya, jadi saya waktu kelas 12 kemarin kan, waktu sekolah itu masih ingat di mana lokasi melaksanakan prakerin. ya? Oke. Masih ingat? Prakerinnya kalau prakerin di Sintesa Peninsula, Manado. Oh iya. Itu tahun 2000, masih ingat? 11, Sir. 2011 ya? Iya. 2011. 2011. Betul, Ya, 2011. karena kelas 12 masuk. Nah, boleh ceritakan pengalaman sedikit mungkin kan? Mungkin kan di sekolah, mungkin dari sisi pembelajaran dan dari sisi peralatan sedikit. Nah, ketika diutus ke prakerin, nah ini dia ceritakan semuanya perang laut. Oh, Ya, otomatis betul. segala sesuatu sosial dari Sangir ke Manado. Nah, boleh ceritakan pengalaman singkat biar nanti adik-adik simak. Nah, apa yang pertama kali pengalaman ketika turun di industri sebagai siswa prakerin? Ya. Oke. Jadi siswa prakerin, ya. Jadi saya prakerin dulunya di Sintesa Peninsula Hotel Manado. 3 bulan. 3 bulan ya? Ini mentalit. Ini belum, maksudnya masih anak-anak, bukan anak sih. Maksudnya siswa. Iya. Maksudnya masih mentalnya maksudnya belum, masih bilang labil, bukan, ya pasti seperti itulah. 3 bulan ke Manado. Hal yang pertama yang akan kita rasakan paling pertama, semua orang pasti bilang, oh mau prakerin di Manado, senang. Mungkin akan, senang mau prakerin di Manado. Betul, senang pertama. Ya, gitu. Kemudian mungkin 1-2 minggu pertama, 1-2-3 hari pertama, penyesuaian diri. Iya, betul. Ya. Jadi yang paling pertama saya sudah sampaikan tadi. Jadi bagaimana kalau misalnya berkecimpung di dunia hospitality atau SMK 2 tahunan di kejuruan, karena namanya juga ada prakerin. Jadi kita kan siap kerja nantinya kan, seperti itu goals-nya untuk SMK. Iya. Nah, jadi harus paling pertama itu selalu ditanamkan adalah bagaimana jiwa seorang pekerja. Karena di industri itu tidak ada yang oh ini anak magang, oh ini staff, sama, oh ini dewe, enggak ada. Iya. Jadi paling pertama itu sama semua, itu yang harus kita bangun pertama. Oh ternyata saya sudah bekerja di sini meskipun magang. Oke. Jadi seperti itu. Yang itu yang harus poin pertama yang harus diketahui oleh adik-adik yang akan prakerin ke depan. Jadi namanya kalau sudah masuk di industri, jadi itu sudah menjadi bagian industri. Yang paling pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita menjaga nama dari industri tersebut, kemudian ada sekolah kita. Betul. Begitu, pertama. Karena sekali lagi, tamu atau guest yang datang tidak akan tanya Anda siapa, Anda
Anda magang, Anda DW, Anda staff, Anda supervisor dan sebagainya. Mereka tidak akan tanya hal-hal seperti itu. Mereka tahu Anda adalah staff di situ. Jadi yang pertama, dengan ya mungkin ada hal-hal yang baru yang dulunya, yang maksudnya di tahun 2011 itu, yang SMK 2 dulu saya banyak belajar dari guru-guru saya, kemudian saya prakerin, ada banyak mungkin hal-hal yang mungkin saya tahu, ya, dengan belajar mandiri dari guru-guru saya, tapi ada hal-hal yang baru juga. Ih, apa ini? Ya. Kemudian saya prakerin itu bukan di produk. Saya prakirnya itu di servis. Jadi ini tantangan awal ya, karena di sekolah kan full belajarnya itu biasa produk ya. Nah, produk ke industri ini diletakkan di bagian servis. Nah, pengalaman apa iya. pertama yang dapatkan waktu itu? Paling pertama yang pengalaman bingung. Banyak itu jenis-jenis knife, yes. spoon, ada banyak fork, ya, ada banyak glassware, itu yang bagaimana cara servis, ya, bagaimana standby in buffet, bagaimana sih, misalnya bagaimana harus pouring coffee or tea, baru misalnya, ya. Jadi seperti itu pekerjaan chef. Apalagi kalau misalnya breakfast, ya. Apa anak magang paling pertama atau anak prakerja yang paling pertama datang itu pasti orang kasih masuk pagi. Pasti di schedule-nya morning shift. Ya. Morning shift. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama bingung. Ini. Nah, lama-kelamaan nanti di training oleh para senior. Jadi ini misalnya ini dinner plate, ini dessert plate, ini soup cup, ini saucer, kemudian ini dinner fork, ini dinner knife, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian bagaimana yang paling tidak kalah penting selain knowledge adalah uniform. Bagaimana sih uniform seorang? Karena ini akan berhadapan dengan tamu. Jadi performance-nya ya uniform yang akan kita gunakan itu yang harus kita apa. Jadi sanitasi dan hygiene di situ, misalnya rambut, kuku, ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi banyak hal yang didapat selama 3 bulan itu untuk prakerin. Nah, jadi itu pengalaman dari Alvinson ketika karena waktu itu kan awal-awal angkatannya Alvinson ini siswa SMK 2 sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan prakerin di Manado, karena dari Sangir ke Manado itu lumayan jauh, dan juga mereka ketika praktik itu pasti istilahnya bakos ya, tinggal dengan kalau lalu sih pas tinggal dengan saudara ya. Jadi itu, tapi namanya juga tinggal jauh dari orang tua, ya begitulah. Jadi itulah saya sampaikan tadi, bahwa kalau untuk anak semua yang nonton ini, baik itu anak-anak atau siapa saja, yang harus torang tanamkan itu torang budaya kerja, bagaimana torang karakter seperti apa, ya, mentalitas. Jadi kalau soal knowledge skill itu masih boleh diasah, kalau karakter terbentuk dari pertama, gampang untuk dibentuk. Untuk skill-skill yang lain. Jadi itu bisa menjadi bahan pembelajaran maupun bahan motivasi ya buat anak-anak SMK 2 jurusan Tata Boga, dan untuk semua lebih khusus, dan juga bagi anak-anak siswa seluruh Indonesia maupun yang menyaksikan video ini, karena sudah ada bukti, karena saya sendiri sebagai saksi waktu itu gurunya Johnson, dan akhirnya beliau dari sisi akademik sekarang sudah di atas saya karena magister, dan sebagai suatu kebanggaan juga bahwa sebagai seorang guru, Alvinson ini di sekolahnya sekarang itu kan sudah SMK PK ya, Alvinson ya. Ya. Benar, sudah pusat keunggulan. Nah, sempat juga beliau posting di medsosnya kita. Nah, mungkin bisa cerita sedikit perbedaan proses pembelajaran untuk SMK PK dan SMK pada umumnya seperti apa, Alvinson ya. Ya, baik. Ini sharing saja. Ya. Jadi biasa saya pengampu pengampu mata pelajaran kuliner di SMK sekarang saya. Jadi untuk sekarang saya lebih ke
project ya. Ya. Jadi ada project yang harus kami buat biasa ya, praktek ya. Tapi tetap ada teori. Jadi itu. Kemudian yang pasti lebih banyaknya praktek. Kemudian siswa diminta untuk berinovasi ya, lebih berpusat pada peserta didik lah. Itu intinya sekarang kan kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian yang pasti sekarang harus saya selalu sampaikan pertama bahwa untuk siswa saya skill, knowledge itu akan menyusul dengan sendirinya kalau kalian mempunyai karakter yang baik. Ya, itu karakter paling pertama. Jadi bagaimana seorang yang punya tanggung jawab, punya kedisiplinan, ya, maksudnya bagaimana seorang pekerja keras, maksudnya mental kerupuk, karena ini dapur, mungkin saya tidak berkecimpung di dunia professional kitchen, tapi saya guru dan saya juga selalu magang di hotel, jadi saya tahu professional kitchen itu seperti apa. Jadi saya selalu sampaikan kepada siswa-siswa saya bahwa mental, karena dapur itu kalau apa namanya adalah red zone. Betul. Ya, adalah zona merah, zona paling berbahaya. Kalau misalnya kita tidak hati-hati, kecelakaannya itu parah, ya, besar. Jadi hal seperti itu. Jadi PK dengan kalau SMK yang dulu mungkin kalau sekarang lebih berpusat pada peserta didik. Jadi fleksibel ya. Kemudian esensi-esensi yang ada di hotel itu yang harus kita berikan. Karena untuk apa kita berikan A tapi tidak ada di hotel? Berarti pada umumnya memang sebagai seorang guru, apalagi yang berkecimpung di SMKPK, memang berarti learning update-nya itu dari Dudi itu memang harus sering kali berkomunikasi atau bagaimana ya dengan industri. Kalau memang untuk berkomunikasi industri itu sering ya, karena kalau video lalu ada teman saya alumni juga dari sini, si Sefrain. Oh iya. Saya juga sama dengannya di salah satu wadah organisasi, Indonesian Chef Association. Saya juga ada di dalam situ. Jadi ada banyak para pakar di dalam, ada chef-chef yang profesional. Jadi saya sering berkomunikasi, sharing dengan mereka. Itu kalau misalnya di luar sekolah, saya selalu berkomunikasi dengan mereka secara pribadi. Tapi kalau soal di sekolah itu kan ada MOU, ada banyak kerjasama. Jadi kadang mereka yang datang, kira-kira apa yang akan diupdate lagi di sekolah. Berarti itu kemudian sudah MOU ya, MOU lebih dulu. Iya, MOU. Jadi MOU dengan sekolah supaya maksudnya untuk pengurusan untuk apa namanya? Birokrasinya atau apa pengurusan itu maksudnya ada dasarnya. Betul. Jadi intinya dasar. Mereka sebagai praktisi datang ke sekolah sebagai guru tamu begitu. Iya, guru tamu. Kemudian kalau guru juga itu kalau kemarin saya juga baru selesai magang ya di salah satu hotel juga di Manado. Jadi saya kalau misalnya hitung magang itu selama 4 tahun ini sudah mau hampir 4 tahun ini ada sekitar 3 kali magang mungkin saya. 3 kali magang. Boleh tahu di mana-mana itu? Saya pertama di Bandung. Saya di Bandung. Sekitar berapa minggu saya di Bandung. Kemudian kembali. Kemudian saya ke Peninsula, ke Hotel Peninsula. Di Manado, training. Ya, di Manado. Kemudian kalau yang terakhir ini saya di Swissbell Hotel. Ya, jadi ada sudah 3, kalau hitung-hitung sudah ada 3 kali saya magang ya, dengan mengupdate ya, selalu update. Jadi kalau itu update MOU antara sekolah dengan Dudi karena SMKPK ya pelaksananya. Iya, ya, SMKPK dengan maksudnya di sini juga kan bukan kalau selain magang ada juga guru tamu. Jadi di situ kita boleh sharing seperti itu. Misalnya dari sharing itu kita bisa ternyata kita update ini. Jadi misalnya kan mereka datang, mungkin layoutnya kitchen diganti, utensils and kitchen equipment diupdate, ditambah seperti itu. Jadi istilahnya ada recommended dari para praktisi yang turun ke sekolah ya untuk melihat situasi perkembangan. Ya.
Jadi itu informasi, karena memang terus terang untuk SMK 2 Vincent memang masih secara mandiri, belum ke SMK PK. Ya, semoga ke depan Ya, karena saya juga kami sudah pernah berjuang, tapi mungkin belum saatnya. Ya, dan mungkin sedikit berbagi khusus untuk anak-anak SMK 2 ya, maksudnya. Nah, kira-kira persaingan dunia kuliner sekarang ini, kira-kira untuk mata pelajaran ataupun untuk basic ilmu yang memang harus satu atau dua yang harus dipegang ketika nanti dia jadi alumni. Nah, kira-kira seperti apa? Oke, ya, jadi sedikit apa Kang, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi yang paling saya selalu menekan itu soal karakter. Sekali lagi saya selalu tekankan soal itu dengan mental, karena banyak orang yang ujung-ujung, mohon maaf, ini mungkin prakerin saya singgung. Ada banyak yang prakerin pertama oke, membara, lama-lama padam, ya, atau baru 2 minggu padam DP api. Itu karena saya maksudnya banyak pengalaman seperti itu, ya, bukan cuma SMK saya, tapi hampir banyak SMK seperti itu. Karena itu yang paling memprihatinkan adalah itu mentalitas, ya, mental. Karena budaya kerja tidak ada, kemudian mentalnya kurang, maksudnya di sini belum siap untuk bekerja di bawah tekanan, ya. Karena kalau namanya juga, saya sampaikan tadi, jadi di hotel itu mereka tidak pandang Anda siapa, apalagi kalau tamu, ya. Tapi kalau misalnya untuk prakerin, pasti mereka tahu, oh ini anak magang, jadi akan diajarkan seperti ini. Jadi rules atau aturan kerjanya hampir sama dengan staff yang ada. Jadi yang paling pertama saya sampaikan sekali lagi, perlu mentalitas. Budaya kerja. Ya, harus tahu budaya kerja. Jangan lagi pas di training ke depan, nanti mau dikasih ajar lagi, harus kasih salam selamat pagi. Itu berarti tidak terbentuk. Padahal hal-hal itu terbentuk dengan sendirinya, perlu mau diajar. Terus tahu kalau bakal daripada orang, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, mohon maaf, permisi, greeting, ya, itu kan maksudnya sudah jadi budaya. Bisa saya bantu, ya, jangan hanya selalu bisa bantu saya, kan harus membantu. Itu kan hal-hal seperti itu yang itu budaya-budaya kerja. Misalnya ketepatan waktu datang, disiplin, ya, kedisiplinan waktu. Kemudian kalau misalnya ini saya langsung to the point ke dapur. Jadi kalau misalnya di dapur itu, kalau misalnya pulang jam 4 atau jam 3 lah, 7 ke jam 3, haram pulangnya jam 3 tepat sebenarnya. Haram. Iya, jadi minimal pulang jam 4. Karena di situ akan terlihat, oh ini benar-benar mau belajar atau cuma yang penting dapat nilai. Di sini bukan soal nilai, ya, bukan nilai angka yang akan ada di sertifikat dan sebagainya. Bukan soal itu. Cuma itu angka, nilai angka itu, lulus tidaknya itu gampang sebenarnya. Gampang. Saya sampaikan gampang. Tapi apakah Anda bisa mempertahankan nilai yang kami berikan? Apakah nilai yang kami berikan sesuai dengan apa yang Anda dapat, apa yang Anda akan terapkan ke depan? Itu yang akan menjadi tanda tanya nantinya. Nah, jadi yang paling pertama yang pasti mentalitas, kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian basic-basicnya itu harus, sekali lagi, harus dipelajari. Karena hampir semua hotel pasti ada basicnya. Basic di sekolah pasti akan diterapkan. Contohnya, saya beri contoh ini, contoh paling simpel. Seorang anak kitchen kalau mau turun prakerin, semua hotel pasti ada namanya X-Station. Hotel mana? Nggak ada X-Station. Kalau hotel-hotel berbintang, ya, ini maksudnya, kan nggak mungkin SMK 2 cuma mau prakerin, yang penting prakerin. Bukan itu. Tapi konteksnya adalah impact-nya itu seperti apa. Dampaknya ke depan kalau orang prakerin sini apa ke depan. Jadi saya beri contoh itu. Jadi untuk dasar dari semua mata pelajaran, hampir semua mata pelajaran, ya, itu pasti ada manfaatnya. Tapi kalau untuk ini kan berbicara tentang dapur,
ya, Iya, atau kuliner. Jadi saya beri contoh itu. Jadi kalau semua hotel berbintang pasti ada namanya X-Station. betul. Ya, hotel mana nggak ada X-Station kalau bintang 3 atau bintang 4 ke atas? Kalau breakfast, pasti semua ada. Iya, Nah, jadi harus dasar-dasarnya itu harus memang dibekali dengan baik. Jadi dasar-dasarnya itu harus memang klop. Jadi misalnya memang kuasai. Jadi misalnya kalau untuk produk misalnya X-Station itu ada scramble, ada fried egg, ada boiled egg. Boiled egg itu banyak, ada hard, ada soft, ada yes, medium. medium. Toh, kemudian ada omeletnya feelingnya biasa apa-apa. Kemudian kalau misalnya untuk cooking method, orang mesti tahu, oh ini boiling, ini simmering, kemudian pan fried, dan sebagainya. Kemudian tools, itu Yes, kan yang basic-basic, itu basic saja. Jadi yang basic-basic itu yang pertama. Jangan dulu, oh kita mau baking makanan, mau plating begini, begini. Itu kalaupun seperti itu, so memang so di situ boleh. Ada chef selalu sampaikan bahwa jangan dulu belajar DP cepat. Belajar dulu DP betul. ya, Baking apa belajar cepat-cepat, tapi salah. Tapi kalau belajar dulu DP betul, kalau so betul, baru belajar DP cepat. Jadi seperti itu. Jadi sama di makanan, meskipun jadi mesti cepat-cepat, tapi ujung-ujung komplain. Kan itu seperti itu. Jadi bikin dulu DP betul, ya, baru belajar DP cepat. Jadi seperti itu. Jadi basicnya itu harus sekali lagi untuk semua siswa yang akan mau prakerin maupun akan mau bekerja nantinya. Yang paling pertama yang harus orang tahu selain mentalitas, selain karakter adalah basic. Ya. Kalau misalnya di perhotelan mungkin harus tahu ini duvet, ini sheet atau apa dan sebagainya, ini pillowcase dan sebagainya. Kalau di dapur yang pasti Anda harus tahu how to make atau cooking method, Anda harus tahu basic cutting, potongan. Jadi harus Anda tahu itu stok itu apa. ya, Jadi Anda tahu harus buat sweet bread karena hampir semua hotel pasti ada. breakfast produk sweet bread. Ya. Anda harus tahu oh ini croissant meskipun mungkin enggak ada two-seater tapi Anda tahu ini lipatannya double, ini lipatannya single. Kemudian oh ini kalau filling misalnya macam cake harus oh ini coklat ganas, ini buttercream, ini pastry cream. Jadi hal-hal yang basic yang harus orang tahu karena soal kreativitas itu akan dengan sendirinya Nampak. Ya. nampak. Tapi soal basic itu harus memang harus tertanam. Kadang ada orang suka bikin bagus-bagus tapi dia tidak tahu basicnya. Macam bagaimana sih jadi food handler? Ya. Penjama makanan seperti apa? Kalau misalnya makanan sudah akan disajikan harus gunakan glove. Ya. Kalau misalnya masih akan dimasak bisa pakai gunakan tangan telanjang, maksudnya begitu tidak menggunakan glove. Kemudian sama kayak saya sampaikan tadi, bagaimana sanitasi dan hygiene. Jadi basicnya itu perlu sekali. Apalagi ini berbicara tentang makan, ada banyak yang suka, oh kita suka mau baking DP platingan begini, pakai coral tuil dan sebagainya, tapi lupa dengan basic-basic itu. Iya, basic-basic itu. Jadi sekali lagi untuk para siswa ya yang mau prakerin, biasakanlah tanam atau mental yang baik lah. Iya. Jadi oke. Pemirsa, semakin seru perbincangan ya. Ini berbagai tips dan juga mungkin itu adalah pengalaman ya yang dibagikan oleh Pak Guru Alvinson, juga adalah basicnya juga sebagai chef. Nah, baik Alvinson, jadi semakin seru obrolan kita. Nah, mungkin sedikit untuk salam-salam, mungkin masih ingat guru-guru yang ada di SMK 2 ya, mungkin dari guru umum atau mungkin dari guru jurusan yang bisa salam sedikit atau ada pengalaman tersendiri dengan guru-guru tersebut ya, silakan Vincent. Ya baik, terima kasih Sir. Untuk kalau misalnya untuk guru-guru senior, untuk guru-guru yang dulunya 4 ya, saya langsung 4 jurusan lalu. Kuliner atau tata boga sekarang, akomodasi perhotelan, tata busana, kecantikan. 4 itu. Tapi sekarang mungkin sudah keperawatan farmasi dan sebagainya mungkin ya ada 6. Tapi kalau dulu itu 4 dengan siswa yang mungkin ya begitulah.
Mungkin kan Ya. karena itu saya sampaikan di awal tadi. Kalau pindah SMK 2 itu dalam tanda petik lah, toh seperti itu saya sampaikan. Ya, Kalau dulu, ya zamannya itu. ya, kalau dulu, zaman dulu itu. Tapi meskipun 4 jurusan itu dengan keterbatasan siswa, karena sekali lagi kurang peminat sih. Kalau bukan, saya juga kurang tahu mindset berpikir seperti apa. Sekarang orang-orang kan perspektif berbeda-beda. Jadi sebenarnya SMK 2 itu jurusannya itu untuk peluang kerja itu lebih cepat. Iya, betul sekali. Lebih cepat, lebih cepat. Jadi karena apalagi kuliner, akomodasi perhotelan, kan bukan cuma hanya menjadi seorang, bukan cuma jadi pekerja. Anda bisa membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi saya dibimbing oleh banyak guru. Yang paling senior mungkin yang sekarang siapa ya? Paling senior. Ada kalau di kuliner mungkin masih ada Ibu Abbas yang mungkin sekarang Iya. masih ya. Semua pensiun tahun depan. Iya, paling kuliner ya. Jadi ada banyak guru. Kalau mau bilang guru, kita hafal semua, Sir. Hafal semua itu semua. Kalau misalnya dari kuliner, saya di bawah asuhan. Ibu Takaletangin dulu, ya. Ibu Takaletangin, Ibu Mandak. Dulu masih ada Ibu Malalondo, ya, dulu. Kemudian ada Encik Noni, ada Ibu Hormati, ya. Kemudian ada Ibu Hamel lagi lalu. Nah, tapi Ibu Hamel sudah di Bitung. Jadi Ibu Hamel, ini siswa binaan sudah jadi guru sekarang. Ya, sering ketemu, Sir. Sering ketemu dan sering sharing juga ya dengan Ibu karena sama-sama apa namanya? Guru kuliner kan di guru produktif. MGMP itu kan. Iya, MGMP. Ya, jadi kemudian kalau untuk waka kurikulumnya, wakil kepala sekolah lah. Wakasek masih mungkin. Tahu kalau sekarang ya, kalau dulu ada Ibu Mahino, ya. Wakasi sekarang. Oh ya. Kemudian kalau guru-guru ya saya sebutkan ada Ibu Minggu yang selalu membantu kami juga. Ibu Minggu, kemudian ada Ibu Londo, ya. Kemudian ada juga lalu masih ada Ibu Manangkalangi, Ibu Makarilang, kemudian Kepsek kami yang ya mungkin yang lalu memang membentuk kami, Ibu Tiginehe, ya seperti itu dia. Iya, itulah. Jadi banyak guru-guru senior macam siapa lagi sekarang, Serpaat juga ini. Yang pasti paling pertama datang ke sekolah itu saya kelas 11 kakak ya, kelas 11 kalau enggak salah. Masih ingat orang ada latihan LKS itu di aula? Iya, baru bagaimana sampaikan tadi bagaimana ada bakar ikan karena memang dulu kan banyak catering seperti itu, Sir. Jadi selain baku bantu, bukan soal lebih baku bantu, tapi bagaimana orang terbiasa untuk bekerja seperti itu. Jadi salam untuk semua guru yang ada di SMK Familia Tomohon, entah itu yang guru senior, guru-guru muda, semua tetap semangat. Karena sekarang anak-anak kalau bilang semakin canggih ya dengan zamannya digital, iya. Betul ya, betul, Sir. Sekarang siswa-siswa semakin canggih, Nokia, betul. Jadi sesama guru ya kita intinya selalu update lah. Ya, orang semua selalu jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk sabar karena kadang memang manusia juga ada batas kesabaran. Ya, itu saya sampaikan tadi, siswa semakin canggih. Ada rules yang harus atau treatment yang harus kita pendekatannya seperti apa. Ada siswa A latar belakang keluarga seperti ini, datangnya seperti ini, permasalahannya seperti ini, bagaimana sih cara pendekatannya. Hal-hal seperti itu sih yang harus torang atau kita semua sekarang lagi hadapi ya. Jadi ya begitulah tantangan jadi seorang guru, tapi ya, yakin dan percaya di balik guru-guru SMK 2 semua pasti ada siswa-siswa yang hebat lah. Betul sekali. Seperti itu. Jadi terima kasih untuk semua bimbingan lalu ya. Yang pasti SMK 2 selalu menjadi nostalgia yang indah untuk saya.
ya. betul. Jadi jujur saya kalau misalnya ke sekolah, Ner ini lulusan dari Tahuna, SMK 2 Tahuna, ya. Jadi seperti itu, saya jauh. Dan dulunya kalau saya selalu bilang, mohon maaf kalau dulu mungkin peralatannya masih sumbu, hok, saya Dari selalu bercerita kalau dulu nah, itu masih bersih dulu tuh, hok, istilahnya kompor. masih zaman zaman minyak tanah, sekarang sudah zaman gas ya. Bahkan soalnya zaman Iya, listrik sekarang juga tinggal so main pakai, tindes. nah, ya sekarang so induction lagi. Iya, Ya. betul sekali. Jadi seperti itu. Jadi meskipun dari kompor minyak tanah, banyaklah alumni yang maksudnya teman-teman saya juga yang sukses di Iya, bidang yang sama mungkin atau mungkin di bidang-bidang yang lain, karena betul yang paling pertama saya sampaikan tadi adalah bagaimana orang budaya kerja. Mau kerja dimanapun, kalau orang mental so terbentuk, budaya kerja so terbentuk, mau berarti diisi dimanapun orang bisa. kecil itu Iya, dia. betul. Intinya mau dulu belajar dasar, ya kemudian kita akan kembangkan potensi yang ada, ya Iya, dari sekolah 3 tahun untuk ilmu di perguruan tinggi 4 tahun ya tadi, dan lanjut 4 S2 1 tahun lebih S2 ya, saya. 2 tahun ya, Saya 2 tahun 2 lebih tahun sedikit. Ya. ya, sambil menjalankan peran sebagai guru waktu itu waktu masih eh, di Bitung dan sekarang sudah di Santa Familia Tomohon. Ya, saya pernah hampir ke Hampir Bitung lalu, ya, hampir ke Bitung, oke, tapi saya paling banyak itu ya cook helper ya, di asisten dosen. betul ya, luar biasa karena Alfonso juga adik tingkat saya di PKK di Fateh Unima Ya, ya. Nah, jadi untuk dosen-dosen Fatih Unima ya, ini produk-produk yang sudah dihasilkan ya. Ada saya dan ada Alvinson di sini ya, lulusan Tata Boga di. Nah, oke, iya, Tata ya. Boga. Jadi itu pengalaman sekaligus nostalgia, bahkan sharing pengetahuan ya dari Bapak Guru Alvinson Ketiandago MPD ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa selain hobi di kuliner, ya Pak Guru satu lagi adalah pemain bola, ya pemain sepak bola. Ya, kebetulan dari Sangi. Cuman karena status sekarang sudah jadi guru dan kebetulan juga bulan lalu ya baru menikah ya, Vincent ya. Bulan lalu ya. Ya, September September ya. baru 2 bulan. Ya, 2 bulan baru lalu. menikah. Ya, baru menikah, jadi pengantin baru. Kebetulan waktu menikah saya diundang dan sempat hadir. Luar biasa pernikahan adat. Ya, dan sekali lagi banyak selamat. Jadi satu sekarang Terima kasih. sudah melepas persyaratan. Ya. Jadi teman-teman seangkatan Vincent perlu diketahui bahwa beliau sudah mengakhiri masa lajang. Ya, satu sebagai suami orang. Oke. Nah, baik, Alvinson, semakin seru, namun karena waktu lain membatasi kita, nanti mungkin ada kesempatan kita akan buat semacam ini, dan tapi konteksnya berbeda mungkin dengan materi-materi pelajaran, mungkin materi-materi umum yang akan kita buat dalam sebuah percakapan untuk pengembangan kompetensi anak-anak siswa. Ya, khususnya untuk SMK 2 dan umumnya untuk seluruh pemirsa menyaksikan tayangan ini. Jadi malam hari ini ngobrol kita episode ke-8 ya, menghadirkan alumni SMK 2 tamatan atau lulusan Tata Boga Kuliner. Ya, di tahun 2012 ya. 2012 ya, benar, Sir. Tahun 2012 ya. Luar biasa, sekalian banyak selamat, sukses. Terima kasih, Sir. Ya, dan terima kasih juga, Sir, sudah diundang. Ya, terima kasih juga karena sudah bersedia ya, karena di keterbatasan waktu, kesibukan mungkin karena mungkin sedikit membawahi Piala Dunia. Ya, jadi tetap sehat. Jadi Buat Alvinson, sama-sama, Sir. Terima kasih. Ya, salam buat Ibu Suster Kepsek Santa Familia. Siap, terima kasih. Ya, karena ya, terima kasih. Siap disampaikan. Ya. Jadi, terima kasih Alvinson. Oke, pemirsa. Jadi dengan berakhirnya tadi, maka kita akan mengakhiri acara ngobrol kita kali ini. Sekali lagi terima kasih, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom deskripsi di bawah video ini. Nanti kita akan teruskan dengan yang bersangkutan. Oke, terima kasih Alvinson, selamat malam. Ya, terima kasih juga. Salam ke kepala sekolahnya SMK 2 untuk semua guru. Terima kasih banyak untuk ya diwawancarai. Ya, mungkin jika ada hal-hal yang agak kurang, mohon maaf. Tapi di sini saya hanya membagi saja. Kalau misalnya ada hal-hal positif, silakan diambil. Tapi kalau misalnya itu kurang atau tidak silakan ditinggalkan. Itu tidak jadi masalah. Dan terima kasih banyak untuk Serpat juga. Makasih banyak, Sir. Oke, terima kasih. Selamat malam, Sir. Terima kasih. Sehat juga, sehat, sama-sama, Sir.
Salam sehat, Ya, Pak, ya. tetap Terus sehat. memberkati dan Ya, selamat malam. selamat Oke. ya, malam.